Saudara, pada hari ini, hari Jumat Agung, adalah hari di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Dia yang sudah menderita buat kita. Dia yang sudah disalibkan, mencucurkan darahnya untuk kita. Agar kita semua ditebus. Dan kita bersyukur kita sudah meresponi. Semua saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini sudah meresponi. Dan menghargai penebusan Tuhan Yesus. Dan juga kita semua seringkali mendengar bahwa Tuhan Yesus juga dicambuki, luar biasa, dia sengsara menderita untuk menanggung sakit penyakit kita. Nah, saudara, pada hari ini kita akan melihat apa yang terjadi di dalam jiwa Yesus. Kita akan membaca sama-sama di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-46. Lukas 22 ayat 39 sampai yang ke-46. Inilah yang dituliskan apa yang terjadi pada Yesus pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sampai di situ bacaan kita, saudara-saudara. Dari tahun ke tahun, kita hadir di dalam kebaktian Jumat Agung. Kadang-kadang kita melihat film bagaimana siksaan yang Yesus derita pada hari Jumat itu. Dan kita selalu diingatkan terus-menerus mengenai Yesus yang mencucurkan darahnya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Kita diingatkan bagaimana Yesus disengsarakan dan dicambuki. Dan setiap cambukan yang menimpa tubuhnya adalah dia sedang menanggung sakit penyakit kita. Kita mengerti akan hal itu dan kita selalu mengikuti perjamuan kudus. Kita tahu bahwa darah Yesus kita peringati karena dia sudah menebus dosa kita. Tubuhnya yang dipukuli, dipecuti untuk menanggung sakit penyakit kita. Tetapi pada hari ini, saudara, marilah kita melihat apa yang sebetulnya terjadi di dalam jiwa Yesus. Di dalam soulnya, di dalam jiwanya. Pada saat dia menderita itu. Kalau kita membaca apa yang tadi kita baca di dalam Taman Getsemani, kelihatannya begitu sederhana. Tetapi saudara-saudara, kalau kita benar-benar mau membayangkan penderitaan Yesus, jiwanya begitu menderita pada saat itu. Dikatakan, waktu itu dia berdoa kepada Bapanya. Di sini kita melihat seakan-akan doa Yesus hanya satu kali. Tetapi saudara, Yesus berdoa 3 kali. Berkata kepada Bapanya, "Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku." Saudara, apakah yang Yesus lihat? Apakah pada saat itu yang terjadi di dalam jiwanya? Saudara, Yesus melihat di dalam ram rohani. Dia melihat sebuah cawan. Dan ke dalam cawan itu sedang ditimpakan semua dosa manusia. Dimasukkan ke dalam cawan itu. Segala kejahatan manusia, kekotoran manusia, kenajisan manusia, kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan,
penipuan, semua yang jahat-jahat dimasukkan, kepahitan, kemunafikan, kebencian, kekecewaan, kutukan-kutukan dimasukkan ke dalam cawan itu. Yang begitu mengerikan, saudara. Segala kejahatan dari dunia ini dimasukkan ke dalam cawan itu. Dan Yesus tahu dia harus meminum cawan itu. Dia harus meminum cawan itu. Saudara bisa bayangkan, dia mempunyai jiwa yang bersih. Tidak ada satu titik pun kekotoran di dalam jiwanya. Dan sekarang dia melihat seluruh kekotoran dunia ini harus dia telan, Itu sudah sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi yang mengerikan Yesus, yang menakutkan Yesus lebih daripada itu. Karena dia tahu pada saat dia meneguk cawan itu, saudara, dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Itulah yang sangat menakutkan Yesus. Selama Yesus ada, saudara, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Mereka selalu bersama-sama. Yesus selalu bersekutu dengan Bapaknya. Mereka selalu bersatu. Dia tidak pernah terpisah dari Bapaknya. Walaupun dia sedang ada di dalam dunia ini, pada waktu dia menjadi manusia, saudara, dia katakan bahwa apa yang aku lakukan adalah karena aku melihat apa yang Bapakku lakukan. Sehingga setiap tingkah laku Yesus, dia hanya meniru apa yang Bapaknya lakukan. Dia bersama-sama dengan Bapa, dia melihat Bapaknya begitu dekat, dia melihat apa yang Bapa lakukan, dia lakukan. Itu, saudara. Tetapi pada saat itu dia tahu cawan itu harus dia minum. Dan pada saat itu juga dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Sudah di situ katakan, begitu sengsaranya jiwa Yesus. Dia sengsara sekali karena semua dosa manusia harus dia teguk. Sehingga dikatakan di dalam ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, kita bisa bayangkan seluruh tentara surga pada saat itu menyaksikan apa yang sedang terjadi pada Yesus. Dan seluruh tentara surga semua siap untuk menolong dia. Jikalau hanya mereka lihat satu aba-aba saja, mereka semua akan turun untuk menolong Yesus, akan menyerbu musuh-musuh Yesus. Tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Nah, dikatakan di sini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Seorang malaikat diizinkan untuk datang, untuk menguatkan Yesus. Karena Yesus pada saat itu begitu lemahnya. Dikatakan, ia sangat ketakutan, ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, seperti itulah kesengsaraan Yesus. Saudara tahu, kalau seseorang berada di dalam ketakutan, kadang-kadang keringat dinginnya keluar semua karena dia ketakutan. Tetapi yang Yesus derita bukan hanya ketakutan biasa, saudara. Dia menghadapi suatu ketakutan yang luar biasa. Sampai pori-porinya terpecah. Dan darah mengalir. Sehingga dikatakan peluhnya bercampur dengan darah dan menetes ke bawah. Seperti itulah kesengsaraan Yesus. Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat yang 10 dikatakan, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Saudara, dia disengsarakan. Jiwanya dijadikan sebagai offering for sin. Sebagaimana darah Yesus, saudara, sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudara, demikian juga jiwanya menjadi dipersembahkan untuk jiwa manusia. Untuk menyelamatkan jiwa manusia. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 38. Dan juga Markus 14 ayat 34. Yesus berkata, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Dia berkata, jiwaku begitu hancur, begitu sedihnya. Dia ketakutan, saudara-saudara. Dan di sini katakan, di dalam bahasa Greeknya, kata sorrowful itu adalah perulupos. Yang artinya adalah to be grieved all around.
Jiwa daripada Yesus sedang ditusuk, pierce through to the other side. Apa maksudnya? Itu dari the divine nature-nya sampai kepada the nature of man of Jesus. Ditusuk, saudara, ditusuk jiwanya. Sebegitu dalamnya, seperti itu yang Yesus rasakan pada saat itu. Inilah saudara yang kita harus mengerti. Karena saya percaya kita tahu tubuhnya dicambuki supaya kita sembuh. Darahnya dicurahkan supaya kita diselamatkan. Tetapi apakah kita sadar bahwa jiwa Yesus pada saat itu disengsarakan untuk kita. Pada saat itu jiwanya dihancurkan untuk menyelamatkan jiwa kita. Seringkali banyak orang Kristen tidak sadar bahwa jiwanya, segala kesakitan di dalam jiwa kita sudah ditanggung di dalam jiwa Yesus. Pada saat dia di Taman Getsemani. Pada saat dia diludahi. Saudara coba, saudara diludahi. Saudara diludahi itu gak sakit. Saudara. Gak sakit. Paling jijik. Tetapi yang sakit hatinya. Saudara. Sakit. Karena itu adalah suatu penghinaan. Itu adalah suatu olok-olok, suatu cemooh yang ditimpakan kepada kita. Yesus dihancurkan jiwanya pada saat itu. Nah saudara, kita lihat, tahukah kita kalau kita bisa berkata, karena bilur-bilur Yesus saya disembuhkan, dapatkah kita berkata bahwa karena jiwa Yesus sudah dihancurkan sedemikian rupa, sudah ditusuk sedemikian rupa, supaya jiwa saya sembuh. Banyak orang Kristen saudara, ada di dalam gereja, ke gereja setiap minggu, tetapi masih banyak kepahitan di dalam hatinya, masih banyak kemarahan di dalam hatinya, kekecewaan, kejengkelan, kebencian di dalam hatinya. Kenapa? Karena saya disakiti orang, karena saya dihina orang, karena saya dihianati orang. Saudara, sadari, Yesus sudah tanggung pengkhianatan itu. Yesus sudah tanggung rejection itu. Yesus sudah tanggung kebencian yang dilontarkan kepada saudara. Sudah ditanggung di dalam jiwa Yesus. Sudah ditanggung semuanya. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Kita tidak perlu menanggungnya lagi. Karena saudara, penting sekali jiwa kita itu bersih. Beberapa minggu kita belajar bersama-sama. Untuk bagaimana iman bisa bertumbuh di dalam diri kita. Kita sudah belajar, kalau saya repeat sedikit lagi. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala blessing buat kita. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan buat kita. Segalanya sudah disediakan. Kita tinggal ambil dengan iman. Kita tinggal ambil semuanya dengan iman. Tetapi kita harus mempunyai iman, saudara. Dan kita tahu bagaimana iman bertumbuh di dalam diri kita. Kalau kita mendengar firman, membaca firman itu masuk ke dalam conscious mind kita. Di dalam jiwa kita ada mind, ada emotion, ada will. Tetapi di dalam mind kita itu, ada yang ada di dalam jiwa. Kita tangkap firman itu dengan conscious mind kita. Kemudian kita hafalkan, kita mengerti sampai masuk ke dalam pre-conscious kita. Masuk ke dalam pre-conscious kita. Disitulah adalah memory bank. Di mana kita bisa menyimpan. Ayatnya ada di sini. Janji Tuhan seperti ini. Tuhan berkata begini. Kejadiannya begini. Kita semuanya simpan di dalam pre-conscious mind kita. Tetapi gak boleh stop sampai di situ. Selama itu semua stop sampai di situ. Belum menjadi iman, saudara. Kita harus terus merenungkan firman itu. Renungkan, kunyah, renungkan, bayangkan, kunyah. Sampai firman itu dari pre-conscious mind kita masuk ke dalam subconscious mind kita. Itu adalah hati. Disitulah terbentuk iman. Terbentuk iman. Firman yang sudah sampai ke dalam hati itu menjadi iman. Dan Tuhan berkata, dari hatimu akan terpancar kehidupan. Dari situlah, dari dalam hati kita, from the abundance of your heart shall flow the issue of life. Akan flow the issue of life. Pengalaman hidup akan mengalir dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah sekarang saudara, kalau jiwa kita ini, kita abaikan, jiwa kita ini, kita biarkan dipenuhi dengan kekhawatiran, kejengkelan, kemarahan, kepahitan, kita diamkan itu ada di dalam jiwa kita. Maka setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengerti, kita bisa memorize, tetapi untuk masuk lebih dalam lagi nggak bisa. Kenapa? Tersumbat oleh kekotoran, tersumbat oleh kebencian, tersumbat oleh kepahitan, tersumbat sehingga tidak bisa turun masuk ke dalam hati kita. Hati kita penuh dengan kepahitan,
penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan. Dari situlah yang keluar ke dalam hidup kita adalah kekecewaan, kepahitan dan sebagainya. Tetapi kalau kita membersihkan jiwa kita dengan menyadari bahwa Yesus sudah menanggung segala pain yang ada di dalam jiwa kita. Dan kita sekarang lepaskan semuanya. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menanggung semua sakit, rejection, segala kejahatan orang, gosip orang, semua pengkhianatan orang kepada saya. Engkau sudah tanggung, saya lepaskan semuanya. Saya mau bersih. Saudara-saudara, kalau jiwa kita bersih dan firman yang kita terima akan masuk sampai ke dalam hati kita dan akan menghasilkan iman. Dan dari situlah akan terpancar kehidupan, terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, di dalam 3 Yohanes 2 dituliskan demikian, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Kita hafal ayat itu. Kita tahu. Di dalam terjemahan lain, Beloved, above all things, I want you to prosper and be in health as your soul prosper. Saudara, kehendak Tuhan, Tuhan menanggung segala-galanya di kayu salib agar supaya kita bisa menerima segala abundant, kehidupan yang abundant yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi Tuhan katakan begini, Tuhan ingin kita prosper, hidup di dalam kelimpahan, di dalam segala aspek hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya kita sehat-sehat sebagaimana jiwa kita sehat. Dengan kata lain, untuk kita mengalami kelimpahan di dalam segala aspek hidup kita, untuk kita mengalami kesembuhan di dalam segala penyakit kita, saudara, jiwa kita harus sehat dahulu. Kalau jiwa kita tidak sehat, saudara, kita tidak akan bisa beriman kepada apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Iman itu tidak akan nyampe, tidak akan sampai, tidak akan terwujud di dalam hati kita. Karena jiwa kita kotor. Itulah sebabnya saudara, pada hari ini, kalau kita boleh diingatkan oleh Tuhan. Boleh diingatkan oleh Tuhan hari ini. Ingat, kita tahu mengenai tubuh Yesus dicambuki untuk sakit penyakit kita. Kita tahu darah Yesus, tetapi tahukah, apakah kita care mengenai keadaan di dalam soul kita? Kalau kita sudah tahu kita bisa bebas dari segala-galanya. Dan kita akan bisa berkata bahwa Tuhan, dari mulai sekarang, saya mau mengambil keputusan untuk rejoice di dalam Tuhan. Dari saat ini saya mau mengambil keputusan untuk mengasihi sesama saya. Dari mulai saat ini saya mengambil keputusan untuk damai-Mu memerintah di dalam hati saya. Kita tidak akan diperbudak oleh kebencian. Kita tidak akan diperbudak oleh sakit hati. Tidak akan diperbudak oleh kepahitan, oleh dendam. Tidak akan. Kita tidak akan diperbudak oleh kemarahan, kejengkelan. Kita tidak akan. Karena it's our choice. Itu pilihan kita, saudara. Mau apa? Apakah kita mau rejoice ataukah kita mau dikuasai oleh kemarahan dan kebencian dan sebagainya. Ada seorang yang melakukan penipuan, mungkin bukan sesuatu yang besar. Dia ditangkap, diadili, dan dia divonis 3 tahun penjara. Orang ini marah sekali kepada judge yang memvonis dia. Dia berpikir bahwa apa yang saya lakukan, yes, saya salah. Tetapi saya tidak perlu sampai divonis sampai segitu lama. 1 tahun penjara saja udah kelewat banyak. Saya harus tinggal di penjara 3 tahun. Dia marah luar biasa. Dia marah. Dia berkata, kalau saya keluar dari penjara, saya akan cari judge itu. Saya akan bunuh dia. Dan selama 3 tahun di penjara, saudara, dia penuh dengan kebencian, kemarahan, kejengkelan, dan penasaran dalam hatinya. 3 tahun lewat, dia keluar dari penjara. Keluar dari penjara, dia cari judge itu. Dia pikir, apa yang akan saya lakukan kepada judge itu. Dia nggak bisa nemui judge itu. Tetapi dia pikirkan, apa yang akan saya lakukan. Di dalam perjalanan dia, saudara, dia tetap marah, benci. Saudara, dia sudah tidak ada di penjara. Dia sudah bebas keluar dari penjara. Tetapi hidupnya masih di dalam penjara. Kebencian, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Akhirnya dia tidak jadi membunuh judge itu. Tetapi hidupnya miserable, terus miserable. Karena dia tetap dipenjarakan oleh kemarahannya. Ada satu kejadian lain.
Suami istri sedang berjalan, saudara, di sebuah park. Mereka bergandengan tangan, jalan. Pada waktu mereka berjalan enak-enak, tiba-tiba ada satu tembakan. Der! Suaminya jatuh ketembak. Ini kejadian nyata. Suaminya jatuh tembak. Istri menjerit, minta pertolongan. Pertolongan datang, polisi datang, ambulans datang. Mereka menolong suaminya, dibawa ambulans. Di tengah jalan suaminya mati. Suaminya meninggal. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara bisa bayangkan istrinya seperti apa. Mereka mencari tahu siapa yang membunuh, siapa yang menembak si suami ini. Dan mereka mengambil kesimpulan menuduh si istri ini yang membunuh suaminya. Saudara bisa bayangkan, istri ini kehilangan suami, sedang sedihnya luar biasa. Dia dituduh membunuh suaminya. Dia masuk ke dalam penjara. Saudara, sudah double beban yang dia tanggung. Dia kehilangan suami dan dia dituduh membunuh suaminya. Dan the triple trouble, orang-orang mereka berkata, wow, enggak nyangka ya wanita itu begitu jahatnya. Dan dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Saudara, di dalam keadaan seperti itu, dia seorang anak Tuhan. Dia mengerti, dia tahu Tuhan sudah menanggung semua kesengsaraannya. Segala tuduhan Tuhan sudah tanggung pada jiwanya. Segala pengkhianatan Tuhan sudah tanggung. Segala rejection Tuhan sudah tanggung. Dan dia berkata, saya mengambil keputusan untuk rejoice di dalam Tuhan. Dan saudara, dia dipenjarakan, saudara. Dia divonis dipenjarakan berapa puluh tahun saya nggak tahu. Tetapi setelah dia dipenjara kira-kira hampir 10 tahun. Akhirnya dia dideklar, dia innocent. Dia tidak bersalah, dia dikeluarkan dari penjara. Setelah tinggal di penjara hampir 10 tahun, dia keluar dari penjara. Saudara, dia keluar dari penjara, dia rejoicing. Selama dia di penjara, dia rejoicing di dalam Tuhan. Dia keluar dari penjara, dia rejoice di dalam Tuhan. Semua orang terheran-heran. Semua orang terheran, bagaimana dia bisa seperti itu? It's a choice. Karena pengertian. Karena dia beriman kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menanggung semuanya. Saya tidak perlu tanggung lagi. Tuhan sudah dituduh. Kalau saya dituduh, what's a big deal? Dia katakan Tuhan sudah menanggung tuduhan itu. Tuhan sudah menanggung semuanya. Saya tidak mau menanggung lagi. Karena itu saya mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Rejoice in the Lord. Dan saudara, dia menjadi kesaksian yang luar biasa. Sekarang dia dipanggil kemana-mana dan dia menyaksikan bagaimana dia bisa seperti itu. Karena dia mengerti. Yesus telah menanggung segala-galanya buat kita. Nah saudara-saudara, sebab itu kita harus tanya pada diri kita pada hari ini. Saat ini, tanyakan saudara, apakah kita memeliharakan jiwa kita? Apakah kita sadar bahwa pada saat Yesus di Taman Getsemani, pada saat Yesus berjalan menuju ke salib, pada saat Yesus dipaku di sayap, dia mengalami rejection, dia mengalami hantaman di dalam jiwanya. Terus menerus. Untuk apa? Jiwanya dihancurkan. Agar supaya jiwa kita selamat. Sebab itu kalau sekarang masih ada di dalam hati kita kepahitan. Mungkin kita di lay off, dipecat dari satu kerjaan, kita pahit. Mungkin kita disakiti orang, di reject orang, dan kita pahit. Mungkin kita digosipkan orang, kita pahit. Saudara, apakah saudara masih laboring itu semua di dalam hati saudara? Mari kita adakan waktu. Just 1 atau 2 menit. Tundukkan kepala saudara. Tanyakan kepada Tuhan. Sejujur-jujurnya. Untuk Tuhan reveal kepada saudara. Masih adakah kekotoran di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita masih dendam kepada orang, kita masih bitter, pahit kepada orang. Kita kecewa, kita penasaran, kita marah. Masih adakah di dalam hati kita? Jikalau masih ada, saudara, this is the time. Saudara katakan kepada Tuhan, ampuni Tuhan, bahwa saya tidak tahu Engkau sudah tanggung semuanya. Engkau sudah tanggung semuanya. Pada saat ini Tuhan, saya mau lepaskan semuanya.
Engkau sudah menanggungnya, saya tidak perlu menanggung lagi. Terima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menanggung semuanya. Sehingga kita tidak perlu menanggung lagi. Dan dari mulai sekarang saudara-saudara, make a decision to rejoice di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Supaya jiwamu bersih, jiwa saudara bersih. Dan firman yang masuk ke dalam hati saudara akan menjadi iman. Dan saudara akan bisa menerima segala yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saudara. Itu akan membuat Tuhan sukacita sekali. Bersukacita karena itu yang Tuhan mau. Dia menanggung segalanya supaya kita menerima yang terbaik segalanya. Amin.